Oke teman-teman, kita tes ya untuk indikatornya ini supaya teman-teman lebih percaya ya. Jangan ada manipulasi di antara kita. Oke, kita puterin ya, putar. Dan kita lihat ini tidak ada pergerakan ya, padahal roda masih berputar. Ini tidak ada pergerakan. Oke teman-teman, kita eksekusi langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pemirsa dimanapun anda berada. Di video kali ini kita ada NMAX yang kemarin ya, yang modul ABS-nya itu rusak dan indikator ABS ini menyala terus, dan saat mesin hidup indikator TCS ini menyala berkedip-kedip ya. Lalu mesin itu berebet dan saat kita sudah melakukan reset menggunakan scanner. Ini lampu mirnya ini mati dan TCS itu mati ketika pertama kali hidupnya setelah kita reset. Lalu kita tes jalan dan sensor dan indikator TCS ini menyala terus ya. Hal ini disebabkan karena indikator speednya ini tidak jalan ya, tidak jalan. Dan sudah saya lakukan tes ini, tes sensor speed ini menggunakan yang lain, tetapi dia sama ya, tidak bisa terbaca di indikator speednya. Indikator speednya tidak jalan. Saya kira ini sudah kotor ya, tapi saya sudah bersihkan dan saya pun memajukan ini, mengganjalnya pakai ring, tetapi dia sama saja ya, tidak ada perubahan. Dan saya tes jalan tadi, motornya itu normal-normal saja setelah TCS ini tidak berkedip lagi. Lalu di saat putaran sekitar putaran 70 km 70, motor tiba-tiba mati ya. Itu dalam kondisi sekitar kecepatannya itu 70 km. Mesin tiba-tiba mati, dan saat kita kendorkan gas lagi di bawah kilometernya itu di bawah 70, mesin nyala enak. Ini disebabkan oleh sensor atau sistem TCS-nya ini tidak berfungsi ya. Berfungsi tetapi tidak bisa terbaca oleh ECM karena speednya ini tidak bisa terbaca, tidak bisa mengirimkan sinyal ke ECM untuk menyesuaikan kecepatan tersebut, kecepatan daripada roda belakang dan roda depan itu. Akhirnya TCS itu menyala ya, lalu mesin motor mati tiba-tiba. Oke, gimana cara solusinya? Karena modul ABS ini harganya itu sangat tinggi ya, sekitaran 4 juta atau 5 jutaan. Inti dari permasalahan semua ini adalah modul ini ya, modul ABS-nya ini sudah error. Dan untuk menggantinya ini memerlukan dana yang cukup tinggi ya, sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan ini ya. Apalagi ini NMAX yang keluaran baru ya, New NMAX 2021 kayaknya ini. Tapi yang new ya, yang sudah model lampu belakangnya itu begini ya. Oke, di sini kita akan melakukan manipulasi terhadap ECM-nya. Nanti kita akan coba menggunakan sensor speed dari kepunyaan Vario 125 yang injeksi ya, Vario 125 Fi. Kita coba mengakalinya menggunakan sensor tersebut dan kita coba-coba ya, gimana hasilnya, gimana keseruannya. Simak terus video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang mengalami hal seperti ini ya. Untuk teman-teman pemula ya, untuk teman-teman yang jam terbangnya tinggi di bidang otomotif atau di dunia perbengkelan dan di dunia per-Yamaha. Untuk kasus seperti ini hanyalah lelucon ya, untuk teman-teman kita yang sudah jam terbangnya tinggi
Nah, video ini khusus untuk teman-teman kita yang pemula banget atau untuk pengguna motor yang mengalami hal serupa. Mengantisipasi untuk ketakutan teman-teman pengguna, ini adalah solusi ya. Oke, gimana keseruannya? Kita cek ya. Kita tutorialkan ya gimana teman-teman. Oke, kita skip dulu, kita persiapkan alat-alatnya dulu. Oke, di sini kita akan menggunakan sensor Vario 125. Nah, ini saya dapat yang bekas ya, saya copot di motor yang mati. Dan untuk sensor yang barunya itu masih dalam perjalanan, masih dikirim dari pulau seberang ya. Karena di daerah kita ini sensor yang kayak gini tuh ya sulit ya. Untung saja ini ada mekanik dari sana atau guru saya di motor racing. Ada motor mati di sana ya. Kita pinjam dulu ini, nanti kita ganti lagi. Oke, kita buka dulu ini ya sensor speednya ini. Kita buka lalu kita aplikasikan ini ya teman-teman. Ini sekedar percobaan dulu ya, untuk merapikannya nanti kita rapikan. Sini kita menggunakan ring supaya jadi centering ya. Oke teman-teman, seperti ini ya, sudah kita pasang. Belum, sudah terpasang ya. Lalu kita ini ya, kita solder dulu ini ya. Oke teman-teman, beginilah kira-kira ya untuk solderannya. Saya skip tadi ya karena saya tidak bisa nyolder, agak lama. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkannya untuk soket jalur yang menuju speedometernya. Dan di sini kita tanpa memotong dulu ya, kita coba-coba dulu. Nanti kalau berhasil baru kita merapikannya ya. Oke teman-teman, di sini untuk sensor beat ini atau vario ini ada 3 kabel ya. Yang paling atas ini kabel 12 voltnya menuju aki, harus standby setelah kunci kontak on. Dan ini yang di tengah itu untuk yang tengah ini adalah sinyal untuk sensor speednya ya, sinyal speed. Terus ini untuk minnya ya, untuk massa atau ground. Oke, gimana arah-arahnya? Oke teman-teman, di sini ada kabel warna coklat ini ya. Ini adalah kabel 12 volt setelah kunci kontak on. Kita coba ya. Di sini untuk kabelnya itu sudah saya kasih yang merah ya, menandakan 12 volt atau menuju aki. Kita colok ya dari sini, kita colok 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, begini dulu ya teman-teman. Lalu untuk yang hitam ini, yang hijau ini ya,
yang biru. Saya sudah menyambungnya dari bawah ini. Untuk masa ya, kita bisa tempelkan di sini di yang hitam ini ya, hitam besar ini. Bisa juga di body ya, bisa di body juga bisa. Tapi ini kita coba dulu ya. Kita coba ini yang kabel besar ini karena ini adalah main. Kabel besar ini adalah main. Oke. Oke, sudah menancap. Perlu diperhatikan ini kan dia naik ini ya, hati-hati ini bisa terjadi hubungan singkat di antara salah satunya ini. Lalu untuk yang tengah ini ya, saya kasih kabel warna coklat. Ini untuk menuju sensor speed ya, indikator kilometernya atau indikator speednya yang di atas. Di sini warnanya itu putih ya, putih polos, dan ini dia, bisa dilihat teman-teman, putih polos. 1, 2, 3. Oke, sudah mantap ya teman-teman. Lalu kita coba ya, apakah sensor ini berfungsi atau tidak ya. Bot, putar bang. Hati-hati, jangan sampai itu kena itu. Dulu lah. Sambil tahannya, sepatu. Nah, oke, kita coba ini putar bannya dan kita kunci kontak on. Oke teman-teman, di sini untuk indikator speednya sudah jalan ya. Oke, sudah jalan. Ini sudah jalan. Op. Putar perlahan. Putar perlahan enggak? Terus. Kerasan sedikit. Oke, nah sudah terbaca ya teman-teman. Untuk sensor, untuk indikator speednya ini udah jalan. Berarti ini rangkaian ini sudah berhasil ya. Tinggal kita rapihin saja, nanti kita rapikan. Oke. Nah, untuk sensor ini ya, untuk sensor ABS ini tetap menyala ya. Kita coba hidupkan motornya dulu ya. Oke. Ini TCS ini dalam posisi off ya. Kita on-kan dulu untuk menghilangkan ini. Off. Sudah on ya. Dia mati ya kalau dia sensor indikator TCS ini on, berarti dia ini sudah mati ya. Nah, untuk ABS nya ini kita bisa memanipulasi ECM nya itu untuk bisa mematikan sensor ABS ini, indikator ABS ini dengan menggunakan kita jumper ini ya. Oke teman-teman, di sini untuk kita manipulasi ECM-nya tadi ya, untuk indikator ABS itu, ini yang warna kabel putih leres biru ini, putih leres biru, kita zoom, bisa kelihatan ya teman-teman, putih leres biru ini, kita jumper ini ya menuju seksi ya, atau masa body ya, masa apa aja ini. Oke, tolong angkut ini, angkut. Ini tolong dikenain ini, tolong di jumper. Hati-hati, jangan sampai kena yang lain, bisa merembet nanti. Terlepas ya, itu dia. Oke, nah nanti ya lang. Hati-hati. Yang nanti. Nah, kena yang mana kabelnya ini? Oke, di sini kita sudah jumper ya. Kita jumper menggunakan jarum peniti atau jarum pentol. Dan sensor ABS ini mati ya. Nah, mati. Coba buat dilepas. Lepas. Nah, ini dalam keadaan dilepas, dia hidup ya. Angkat sambung buat. Sambung. Nah, dalam keadaan disambung ke masa,
untuk indikator ABS-nya ini mati ya. Ini salah satu cara untuk memanipulasi data ECM yang error ya. Data ECM itu data ECM itu yang sudah error membaca modul ABS ini karena rusak. Jadi dia melotot ya. Jadi kita manipulasi menggunakan ya. Nanti kita jumper saja ini, tidak apa-apa. Yang kabel putih leres biru ini yang menuju ke indikator ABS itu kita jumper ya untuk mematikannya. Oke. Nanti kita rapihin dulu baru kita tes jalan ya. Gimana hasilnya teman-teman? Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, tadi ada pasien yang isi angin, jadi kita cut dulu ya. Untuk jalur soket, jalur kabel yang perlu kita rubah di sini adalah dari sensor speed sensor ini atau sensor speed untuk bit ini, kabelnya itu ada 3 ya, ada 3. Di situ ada 12 volt dan massa dan sinyal ke speedometernya untuk menjalankan indikator speedometer atau indikator kecepatan. Nah, di sini kita sudah melakukan penjamperan, yaitu dari ini untuk kabel merah ini dan coklat ini. Yang merah ini dari bawah ya, ini 12 volt dari sensor speed. Terus kita ngambil dari warna kabel coklat 2 ya, coklat polos 2 yang ada arus 12 volt sesudah kontak on. Lalu untuk yang biru ini adalah massa dari sensor speed itu sendiri. Kita jumper ke kabel hitam polos dan juga bisa juga dijumper ke hitam leres putih yang besar ini ya, karena dua-duanya ini adalah negatif. Lalu untuk sinyal speednya, signal untuk speedometernya kan yang di tengah itu saya kasih kabel warna hitam garis merah ya. Kita sambungkan ke kabel putih polos. Nah, untuk kabel yang merah garis hitam ini, signal dari sensor speed, kabel signal sensor speed kita sambungkan ke kabel putih polos ya, yang ini sudah saya kasih lem selang bakar, sudah saya rapiin, jadi agak susah ya. Nah, ini kabel putih polos kita sambungkan ke signal speed dari sensor speed ini. Lalu untuk mematikan mematikan indikator engine-nya ini, nah kan soketnya kita cabut, ini sudah mati. Nah, apabila kabel yang putih garis hitam itu tidak di jumper ke putih polos itu, maka lampu mil engine itu akan menyala ya teman-teman. Jadinya kita gabung ini ya, jadi 3 gabungan. Ini signal dari sensor speed yang menuju ke speedometer, dan ini putih polos ini yang menuju ke speedometer juga. Dan untuk yang putih garis hitam ini itu adalah untuk mematikan indikator mil engine. Kita gabung 3 ya. Apabila kita lepas ini, maka engine mil akan nyala. Untuk selanjutnya di sini ada kabel warna putih garis biru ya, putih garis biru. Ini kita sambungkan ke massa juga ya, kita ikut massa. Ini untuk indikator ABS-nya ini ya, karena kalau tidak disambung ini indikator ABS itu akan melotot. Jadi kita sambung ke negatif saja, kita gabung untuk mematikan sensor ABS-nya. Oke teman-teman, begitu saja rangkaian dari merubah sistem ABS Neo NMAX menjadi non ABS
kita mematikan sistem ABS-nya ya. Dan perlu diperhatikan teman-teman, untuk di sini kan seperti yang saya alami ini tadi, ini sudah jalan, speedometer sudah normal jalan, terus ini sudah tersambung dengan rapi. Lalu motor itu mengalami berebet ya di putaran sekitar 60 atau 50, itu mulai berebet dan TCS itu aktif. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu teman-teman, kita cabut ini ya untuk sensor yang belakang ini. Nah, dari kemarin saya sempat bingung ini ya, kenapa kok motor ini tidak bisa jalan seperti normalnya gitu. Padahal ini sudah jalur yang kita jumper ini sudah benar gitu kan. Lalu saya berinisiatif lah tadi pagi untuk mungkin ini ya bilang kan. Lalu saya coba ini copot, lalu saya tes lagi. Ternyata motornya enak, normal banget. Dan itu saja teman-teman, untuk setelah merangkai ini, untuk sensor speed yang belakang itu perlu dicabut ya. Tidak usah dipasang, tidak apa-apa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk yang mengalami kasus model ABS yang error tapi dananya minim, karena ini sangat ya di atas 4 jutaan ini ya, 5 jutaan sekitar itulah teman-teman. Oke, begitu saja, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita tes dulu ya untuk motornya yang kemarin itu ya, yang rusak ABS-nya itu. Kita tes jalan, ini stasioner normal dan semua indikator ini sudah tidak menyala lagi ya, kecuali TCS ini dia akan menyala di saat standar 2 ya, karena dia tidak membaca si roda depan itu berputar. Oke, kita tes ya. Ini untuk di tanjakan ya, medan tanjakan, kilometernya udah jalan, kita tarik gasnya. Motor tadi ya, hampir saja. Oke, untuk motor ini enak saja ya, rasanya sudah enak, dia tidak mati-matian lagi. Kemarin kalau sekitar kilometernya itu larinya itu sekitar 60-70 itu mesin mati sendiri ya, dan saat kecepatan itu di bawah 70 atau 60 maka dia hidup lagi ya. Kalau ini teman-teman kita lihat bersama-sama ya, dia sudah tidak mati mesinnya ya. Kita tes balik ya. Oke, kita tes lari tikungan. Oke, tancap.